Selamat hari Minggu, Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita semua berada di dalam rahmat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Di Allah yang begitu baik dalam hidup kita, amin. Yang menikmati kebaikan Tuhan, saudara dapat berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, saat ini kami percaya Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, tidak dibiarkan kami sendirian. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan saat ini buat keluarga kami. Biar Tuhan pulihkan keluarga kami, Tuhan berkati keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar anugerah Tuhan tercurah buat bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Semua orang yang masih hidup dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan sudah terbit atas bangsa kami. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan, agar mereka bisa menjalankan bangsa ini dengan penuh integritas dan seturut kasih dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Pastor Paulus Supit dan keluarganya. Tuhan berkati apapun yang dia kerjakan. Biar kemanapun dia melangkah, firman Tuhan diberitakan, banyak jiwa akan bertobat dan kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka ada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang memberkati mereka semua. Kami bersuka cita, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kami percaya apa yang berasal daripada Tuhan tidak dapat dicuri oleh si iblis. Dan kami mau deklarasikan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi, satu-satunya juru selamat yang hidup. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama-sama katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersekutu
ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Yang percaya katakan ku menang. Ku menang. Come on. Ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat menolong hidup kami, tepat pada waktunya. Engkau dahsyat, Engkau hebat, perbuatanmu luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, lebih lagi angkat suaramu, sembah Tuhan, nyanyikan syukur buat Tuhan. Kita percaya ada mujizat dalam bersyukur. Tanggalkan segala kekhawatiran saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan mulai bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, pertolongan kami, hidup kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru saat ini. Dan kami percaya pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Lebih lagi kami bersyukur dalam segala keadaan Tuhan. Karena kami bersyukur bukan karena apa yang terjadi di sekeliling kami, namun karena kami tahu Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yang bersyukur lebih lagi angkat tanganmu, katakan ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, dengan segenap hatimu bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Haleluya, shalom saudara. Apa kabar kita semua hari ini? Saudara, kita kembali berjumpa di minggu pertama di bulan kedua di tahun 2021 ini. Saudara, saya percaya kita semua tetap ada dalam penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan. Dan berkat Tuhan selalu melimpah untuk setiap kita orang percaya. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema semua bisa. Semua bisa. Ya, karena bagi kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, saya percaya semuanya pasti bisa. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebentar juga ada perjamuan kudus, karena ini minggu pertama, saudara, siapkan segala sesuatunya. Saudara bisa siapkan roti tawar sebagai pengganti hosti dan atau biskuit, atau sebagai pengganti air anggur saudara bisa pakai teh atau mungkin sirup. Ya, kita akan juga menerima perjamuan kudus. Dan sebelumnya mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pada saat ini kembali Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena Tuhan Yesus yang teramat luar biasa baik dalam hidup kami. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Allah bertata di atas puji-pujian. Waktu kami memuji Tuhan, kami percaya Tuhan hadir ada bersama-sama dengan kami di tempat di mana kami berada. Sehingga di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Bahkan sebentar kami juga akan diberkati lewat perjamuan yang kudus. Kiranya Tuhan lewat roti dan air anggur yang kami makan dan minum, kembali mujizat lepas mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 saja. Kita akan baca Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Judul dari perikop ini penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Tema firman Tuhan hari ini semua bisa. Saya akan bacakan buat saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Hari ini tema firman Tuhan adalah semua bisa. Saya ulangi, semua bisa. Karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, kita akan lihat Yohanes 5 ayatnya yang ke-7. Kalau kita mau mengalami kemenangan di tahun ini, kalau kita ingin mengalami mujizat, kalau saudara dan saya mau bangkit di tahun ini, kalau kita mau mengalami yang namanya pemulihan, kita akan belajar dari orang yang lumpuh ini. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Supaya apa? Tahun ini semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya menjadi mungkin buat saudara dan saya. Yohanes 5 ayat 7 katakan begini. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang lumpuh ini, dia lumpuh, dia sakit lumpuh selama 38 tahun, saudara. Bukanlah waktu yang singkat. 38 tahun lamanya orang ini menderita sakit. Dia lumpuh selama 38 tahun. Lalu ayatnya, Yohanes 5 ayat yang ke-7, ketika Tuhan Yesus bertanya, sebelumnya apakah engkau mau sembuh? Lihat jawaban orang lumpuh ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya tahun ini saudara dan saya boleh mengalami yang namanya mujizat? Kita boleh bangkit dari keterpurukan, dari keadaan kita yang mungkin yang sulit. Kita bisa bangkit dan kembali kita mengalami yang namanya keberhasilan. Kita bisa berhasil tahun ini. Kita bisa menang tahun ini. Kita bisa mengalami yang namanya mujizat tahun ini. Mujizat yang besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita belajar yang pertama. Kalau kita mau bisa mengalami yang namanya kemenangan, mujizat, pemulihan, kebangkitan, keberhasilan, kesuksesan di tahun, di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, di tahun yang sulit yang kita semua rasakan dan alami, bagaimana supaya kita bisa berhasil? Saudara, yang pertama kita belajar dari orang lumpuh ini, orang yang sakit selama 38 tahun ini. Yang pertama, berhenti menyalahkan orang lain di tahun ini. Berhenti menyalahkan apapun. Jangan menyalahkan penyakit COVID, Corona yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Dunia mengalami. Berhenti menyalahkan COVID. Berhenti menyalahkan siapapun. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau maju di tahun ini, kalau kita mau bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan di tahun ini, yang pertama kita belajar berhenti menyalahkan orang lain. Karena orang lumpuh ini bilang apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Saudara, daripada kita menyalahkan orang lain, mari lebih baik kita melakukan yang namanya introspeksi. Lakukan introspeksi lebih baik daripada menyalahkan orang lain. Mari kita berkaca. Di mana salahnya? Di mana gagalnya? Apa yang saya harus perbaiki? Apa yang saya harus lakukan di tahun ini supaya saya bisa lebih lagi, supaya saya bisa bangkit, supaya saya bisa berhasil, sukses, menang, mendapatkan keuntungan. Ketimbang kita menyalahkan orang lain, lebih baik mari lakukan introspeksi. Saya bacakan firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang ketiga. Matius 7 ayat yang ketiga katakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Kita juga punya kekurangan. Kita bisa juga melakukan yang namanya kesalahan. Tapi mari, firman Tuhan hari ini di awal tahun ingin mengingatkan kepada kita,
stop menyalahkan apapun juga. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan yang namanya virus yang saat ini sedang dialami, atau aturan-aturan yang dilempar, yang diperintahkan oleh pemerintah untuk kita lakukan, yang diberikan kepada kita, aturan-aturan pemerintah yang diberikan kepada kita. Mungkin itu yang selama ini kita marah, kita menyalahkan pemerintah, membuat banyak peraturan yang merugikan. Tapi hari ini, kalau kita mau mengalami yang namanya keberhasilan, kalau kita mau mengalami yang namanya mujizat, kita mau menang, kita mau bisa berhasil di tahun ini, lakukan introspeksi, berhenti menyalahkan orang lain. Ingat, terkadang kita tidak mampu melihat kekurangan kita. Bahkan karena kita tidak mampu melihat kekurangan kita, sehingga potensi yang ada di dalam diri kita tidak akan pernah bisa keluar. Karena sebelum potensi itu keluar dari diri kita, kita harus juga sadar bahwa kita punya kekurangan. Dan waktu kita menutupi kekurangan kita, dengan sendirinya kelebihan itu akan muncul, naik ke permukaan. Dia akan keluar sehingga kita bisa akhirnya mencoba hal-hal yang baru. Dan ternyata kita bisa melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Tetapi ketahuilah dulu kekurangan kita. Di mana letak kekurangan? Karena ketika kekurangan itu kita tutup, kita perbaiki, maka potensi yang ada di dalam diri kita akan keluar dengan sendirinya, saudara. Ingat dalam Kejadian 42, ya, di situ ada kisah cerita bagaimana Yakub ketika dilaporkan oleh anak-anak yang lain bahwa Yusuf telah mati, diterkam oleh binatang buas. Di situ ada kisah cerita Yakub menyalahkan anak-anaknya yang lain. Yakub telah menyalahkan semua anak-anaknya. Dalam Kejadian 42, Yakub tidak pernah menyadari bahwa perlakuannya yang mengistimewakan Yusuf justru membuat saudara-saudara Yusuf merasa cemburu dan berakhir dengan dijualnya Yusuf sebagai budak. Yakub tidak menyadari kesalahannya. Tetapi ketika saudara-saudaranya akhirnya membuang Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya, dan ketika Yakub mendengar bahwa Yusuf telah mati dimakan oleh binatang buas, lihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub menyalahkan anak-anaknya yang lain. Padahal ini akibat dari ulahnya Yakub sendiri. Sayangnya kehilangan Yusuf tidak juga membuat Yakub sadar dan berubah. Dia kemudian mengistimewakan siapa? Saudara ingat? Ada anak yang lain yang dia istimewakan? Benyamin. Benyamin sebagai pengganti Yusuf. Dan karena Yakub tidak melakukan introspeksi diri, akhirnya apa? Yakub kembali melukai hati anak-anaknya. Dengan apa? Menuding mereka sebagai penyebab tidak adanya Yusuf dan Simeon. Dalam Kejadian 42 ayat 36. Introspeksi diri itu penting. Bila kita tidak melakukan introspeksi diri, kita akan cenderung menganggap bahwa diri kita ini selalu benar, dan yang salah adalah orang lain. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena setiap orang tidak mau disalahkan, maka yang terjadi, orang yang disalahkan akan berusaha juga menyalahkan orang lain. Kapan benarnya, kapan selesainya masalah? Kalau kita akhirnya saling menyalahkan. Kalau kita mau berhasil di tahun ini, kalau kita mau bisa di tahun ini, bisa menang, bisa mengalami mujizat, bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa mengalami yang namanya pemulihan dalam keluarga, ekonomi, usaha. Saudara, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan keadaan. Tapi lakukan yang namanya introspeksi diri. Yang berikut, daripada kita menyalahkan orang lain, yang berikut, lebih baik kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi mungkin saat ini di dalam hidup kita. Kalau kita diberkati, kita mengucap syukur. Kalau kita saat ini juga sedang mengalami yang namanya masalah, belajar untuk mengucap syukur.
lakukan introspeksi, dan yang kedua, mengucap syukur. Daripada kita menyalahkan orang lain, mari kita belajar mengucap syukur. Kalau kita lihat orang lumpuh ini, saudara, apa yang terjadi dengan orang lumpuh ini? Justru dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan dia. Dia tidak harus capek-capek turun ke kolam, masuk ke dalam kolam. Ketika malaikat Tuhan turun, air itu mulai goncang. Alkitab katakan mereka yang masuk ke dalam kolam itu akan sembuh apapun penyakitnya. Tetapi justru orang lumpuh ini hari ini, ya kalau kita lihat, namanya ada tercatat di dalam kitab, dalam firman Tuhan. Orang lumpuh ini paling tidak tercatat, ya, keberadaannya dicatat di dalam firman Tuhan. Dia tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang banyak masuk ke dalam kolam Bethesda, tapi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia sembuh karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Tapi terkadang kita tidak mampu mengucap syukur atas apa yang kita alami. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, belajarlah mengucap syukur. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan virus, jangan menyalahkan orang lain, tapi belajarlah untuk mengucap syukur. Ingat cerita bangsa Israel ketika marah dan menyalahkan Musa saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saat itu mereka menghadapi jalan buntu karena mereka dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Sampailah mereka di tepi laut Teberau. Mereka marah dan menyalahkan Musa. Padahal yang Tuhan lakukan adalah Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dan memberikan suatu negeri yang baik. Tapi saat itu mereka marah dan mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Musa. Kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Lebih baik kami ada di Mesir. Lihat, mereka mulai menyalahkan Musa. Padahal Tuhan sedang menolong bangsa Israel. Saya percaya bahwa sampai hari ini Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tuhan pegang kendali atas bangsa kita. Tuhan pegang kendali atas dunia ini. Tuhan tetap ada mengawasi setiap langkah dan jalan hidup kita. Dia tidak akan biarkan kita, dia tidak akan tinggalkan kita. Bahkan ada ayat firman Tuhan katakan kalau kita jatuh, dia tidak biarkan sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan. Di saat mungkin kita ada di lembah kekelaman, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup mengangkat kita. Tuhan sanggup pulihkan keadaan kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kalau saudara ingat bagaimana janda di Sarfat saja sudah tidak punya apa-apa, saudara, tinggal tunggu mati. Tapi ingatkan ceritanya, Tuhan sanggup buat mujizat sehingga tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Tiap hari mujizat terjadi. Dan hari ini saya mau pastikan, tiap hari Tuhan yang sama memberkati janda di Sarfat juga akan memberkati saudara tiap hari, sehingga mujizat terus terjadi dalam hidup saudara juga tiap hari. Tuh, mujizat terjadi dalam hidup saya dan saudara setiap hari, karena Tuhan Yesus masih ada saat ini untuk saudara dan saya. Kenapa kita nggak mengucap syukur, saudara? Karena terkadang Tuhan juga pakai masalah supaya kita dapat mengenal Tuhan Allah kita dengan baik dan benar. Terkadang Tuhan izinkan ada masalah. Kita kenapa harus mengucap syukur? Karena Tuhan juga ingin memperlihatkan dirinya, bahwa Dia Allah yang hidup dan sanggup, supaya saudara semakin percaya. Jujur saudara, kalau kita hidupnya terlalu diberkati, kita dinina bobokan dengan kenyamanan, akhirnya cepat atau lambat kita mulai jauh dari Tuhan. Kalau ada orang yang bilang, enggak, saya tidak akan terlena, amin. Tapi saya pastikan, hanyalah sedikit orang yang masih tetap mengingat Tuhan.
ketika dia ada lama di dalam zona nyaman itu. Ketika dia berada di dalam zona nyaman itu terlalu lama, ya, dia masih ingat Tuhan. Saya pastikan hanyalah sedikit orang yang masih mengingat Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan ada masalah. Ketika Tuhan Yesus tertidur di kapal, ada badai, kapal itu terombang-ambing, murid-murid takut. Tuhan izinkan ada masalah supaya murid-murid bisa mengenal siapa yang ada di dalam perahu itu dengan mereka. Ketika mereka kehabisan air anggur di suatu pesta di Kana, Tuhan izinkan air anggur itu habis supaya mereka semua tahu siapa yang mereka undang ke dalam pesta itu. Hari ini saudara, daripada kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, lakukan introspeksi dan belajarlah mengucap syukur. Dan yang kedua, lewat jawaban dari orang yang lumpuh ini, dia katakan apa? Saya bacakan tadi yang pertama, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan yang kedua, perhatikan, sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kalau saya lihat saudara, yang kedua, bahwa orang lumpuh ini sudah give up. Dia sudah menyerah. Dia tidak lagi mau berusaha. Karena dia katakan, setiap kali aku mau turun, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dengan kata lain, percuma. Saya tuh pergi ke kolam itu percuma. Saya turun ke bawah percuma. Pasti orang lain akan sudah mendahului dia. Sehingga dengan kata lain, dia tidak mungkin bisa mengalami mujizat. Tapi yang kedua, kalau kita mau berhasil, yang pertama tadi, berhenti menyalahkan orang lain, tapi lakukan introspeksi dan belajarlah mengucap syukur. Dan yang kedua, ayo kita mau mendorong diri sendiri. Mendorong diri sendiri. Selama kita masih bisa bernafas, saudara, itu artinya kita masih bisa berbuat sesuatu. Kita masih bisa melakukan sesuatu. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan hidup. Tantangan yang ada saat ini, firman Tuhan katakan, tidak akan melampaui kekuatan saudara. Tidak akan melampaui kekuatan saudara dan saya. Saudara harus percaya bahwa kita tahun ini pasti bisa berhasil, asalkan kita mau terus mendorong diri kita sendiri untuk bisa menjadi orang yang berkemenangan, untuk bisa berhasil di tahun ini, untuk bisa mengalami pemulihan, untuk bisa bangkit. Kita harus lakukan bagian kita. Doronglah diri kita sendiri untuk bisa berhasil. Jangan andalkan manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi Tuhan mau kita bergerak. Kita mencoba lakukan bagian kita. Masakan Tuhan tidak memberkati kita ketika kita melangkah? Semua tergantung dari kita. Kalau waktu Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan untuk pergi mencedok air dan mengisi tempayan itu dengan air penuh. Air biasa, ya, diambil. Tuhan Yesus katakan, pergilah, cedoklah air dan isilah tempayan kosong ini dengan air penuh, lalu bawa kepada pemimpin pesta. Kalau saat itu pelayan-pelayan tidak mau melakukannya karena takut, masa isi tempayan kosong ini dengan air penuh lalu dibawa kepada pemimpin pesta, maka mujizat tidak akan pernah terjadi. Kita harus berani dorong diri kita sendiri, melangkah dengan penuh keyakinan, percaya bahwa tahun ini saya akan berhasil. Tahun ini saya akan bangkit. Tahun ini saya akan pulih. Tahun ini saya akan menang. Tahun ini mujizat terjadi untuk saya. Bahkan ingat, Tuhan sanggup buat mujizat terjadi setiap hari untuk saudara dan saya. Jangan menyerah. Yang kedua, mari kita mendorong diri kita untuk bisa berhasil di tahun ini. Ada kesaksian, kalau di zaman saya itu dulu ada toko
kaset, toko dis, namanya Distara. Ya, kesaksian bos Distara, Wirawan Hartawan. Karena waktu itu kalau saudara mau cari CD, kaset, ya kita pasti pergi ke toko kaset atau toko Distara, ya. Kita cari lagu-lagu di sana. Karena di sana lengkap. Dan ruangannya ber-AC, enak, bagus, ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Wirawan Hartawan menutup outlet Distara di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Dan dia mulai beralih usaha dari seorang pengusaha musik menjadi pengusaha sayur mayur. Dia pemilik hydro farm. Saat itu dia dorong dirinya karena dia tahu ke depan yang namanya CD, kaset tidak akan laku lagi. Karena ada apa? Streaming, ya, digital musik dan sebagainya. Sehingga 2015 dia memberanikan diri, dia tutup semua outletnya dan dia beralih. Dia melakukan yang namanya metamorfosis dari musik menjadi petani. Luar biasa. Saya lihat ini orang punya keberanian. Saya percaya dia lakukan yang namanya survei ke depan ini apa yang dibutuhkan oleh orang-orang. Dan hari ini sekalipun ada yang namanya COVID, ada yang namanya corona, kita tetap membutuhkan yang namanya makanan. Bahkan kita dihimbau dan diajak untuk hidup sehat hari-hari ini. Sehingga sayur mayur sangat dibutuhkan, sangat dicari. Dan buat saya orang ini hebat. Dia bisa melihat peluang. Dia dorong dirinya, dia berani ambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang baru. Seringkali kita anggap kecil yang namanya petani. Tapi lihat hari ini, dia kembali menjadi orang yang hebat. Dia mampu membangun satu perusahaan yang besar. Siapa yang gak kenal Distara? Tapi saat itu, dia juga berani ambil keputusan untuk menutup semua outletnya. Melakukan perubahan. Sehingga di masa-masa sulit, dia bukan hanya tetap bertahan, tapi dia bisa tetap berhasil dan sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari yang kedua kita mau mendorong diri sendiri untuk bisa berhasil di tahun ini. Mendorong dalam bahasa Inggris itu push. P-U-S-H. Push juga yang artinya pray until something happen. Tiba-tiba ngeblank saya. Artinya pray until something happen. Pray until something happen. Artinya jangan berhenti berdoa. Berdoalah sampai mujizat itu nyata. Berdoalah sampai apa yang saudara doakan, saudara dapat. Yang saudara inginkan, saudara terima. Jangan berhenti berdoa. Push yourself. Dorong diri sendiri. Bahwa di tahun ini saya harus berhasil. Saya harus menang. Lakukan bagian kita. Jangan lupa berdoa dan bekerja. Ora et labora. Saudara pasti diberkati. Saudara pasti akan berhasil. Tapi sudah, mari sekarang kita lihat. Ketika kita sudah lakukan dua hal ini, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain, melakukan introspeksi dan mengucap syukur. Dan yang kedua, kita mau mendorong diri sendiri. Tapi kalau sampai hari ini juga saudara merasa, tapi saya belum berhasil Pak, tapi saya belum menang. Lihat di dalam cerita ini, dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-6, saya bacakan ya untuk saudara. Yohanes 5 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan katakan nih, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi saudara, ketika mungkin kita sudah lakukan bagian kita, tapi mujizat belum terjadi, jangan takut.
Karena itu pentingnya kita harus mengenal Tuhan Allah kita. Kita harus terus-menerus dekat dengan Dia. Kenapa saudara? Lihat, orang lumpuh ini sakit selama 38 tahun. Mungkin kita sudah datang ke gereja. Selama ini kita datang ke gereja, kita mengalami mujizat. Tapi hari-hari ini saudara sedang membatasi kegiatan saudara, aktivitas saudara. Saudara belum berani melakukan ibadah tatap muka, tapi sudah tetap terhubung lewat YouTube channel ini. Lalu saudara tidak pergi ke gereja. Tapi saya mau ingatkan saudara, kalau misalnya gereja itu seperti kolam Bethesda, di kolam itu adalah tempat di mana mujizat terjadi. Kolam itu adalah tempat di mana mujizat terjadi. Gereja Tuhan kita percaya adalah tempat di mana mujizat terjadi. Tolong katakan amin. Karena di sana kita memuji Tuhan, di sana kita berdoa dengar firman. Tetapi ingat saudara, kalau hari ini mungkin kita belum bisa datang ke beribadah di gereja kita, melakukan ibadah tatap muka. Ingat, lihat ayat ini. Tuhan, dengarkan perkataan saya, Tuhan sanggup datang ke tempat di mana saudara berada. Tuhan yang menghampiri orang lumpuh ini. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus melihat orang itu. Dia melihat, bukan hanya melihat, tapi mengetahui keberadaan orang sakit itu. Jadi hari ini saya mau katakan kepada saudara, hari ini Tuhan melihat saudara, dan Tuhan mengetahui keberadaan saudara. Kalau saudara sudah mencoba bagian saudara, saudara sudah lakukan bagian saudara, tapi kalau hari ini sudah merasa saya belum mengalami mujizat, saya mau ingatkan, Tuhan Yesus sanggup datang ke tempat di mana saudara berada. Karena Dia tahu keberadaan kita. Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui. Dan Tuhan juga yang menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kita. Hari ini saudara, lakukan bagian kita terlebih dahulu. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain. What is past is past. Yang sudah ya sudah. Lakukan introspeksi, perbaiki kekurangan kita. Belajar mengucap syukur. Karena di balik segala sesuatu, selama Tuhan pegang kendali atas hidup kita, saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi introspeksi dan mengucap syukur itu jauh lebih baik ketimbang kita menyalahkan orang lain. Dan mendorong diri kita di tahun ini untuk terus berbuat sesuatu, lakukan sesuatu, berdoa sampai mujizat itu nyata. Minta hikmat sama Tuhan, minta supaya Tuhan bukakan peluang, Tuhan mampukan mata jasmani kita melihat ada peluang-peluang besar yang Tuhan siapkan, peluang-peluang yang baik untuk kita masuk ke dalamnya, mencoba sesuatu yang baru di tahun yang baru ini, sehingga akhirnya kita berhasil. Berjalan bersama dengan Tuhan ada kemenangan, berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar, ada harapan. Bahkan firman Tuhan katakan, rancanganku untuk saudara dan saya bukanlah rancangan kecelakaan, tapi memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jangan berhenti berusaha. Selama kita masih bisa bernafas, lakukan bagian kita. Push yourself. Dan ingat, kalau mungkin kita sudah berusaha sedemikian rupa, kita sudah sekuat mungkin mencoba segala sesuatu, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan sanggup menghampiri saudara. Tuhan sanggup datang ke tempat di mana saudara berada, karena Dia melihat dan Dia mengetahui keberadaan kita. Ketika kita lemah, Dia akan datang menguatkan kita. Ketika kita susah, Dia akan datang untuk menghibur kita. Ketika kita punya masalah, Dia akan datang untuk memberikan jalan keluar. Bahkan yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan. Hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi mari kita mau lakukan bagian kita dan terus andalkan Tuhan. Maka saya percaya semuanya di tahun ini menjadi bisa untuk kita semua orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan,
Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman dan siapkan segala sesuatu untuk kita menerima perjamuan yang kudus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami telah diingatkan untuk kami hari ini berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan keadaan, dan mendorong terus diri kami untuk kami bisa berhasil di tahun ini, untuk kami bisa bangkit, pulih, dan hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ada waktunya mungkin ketika mungkin semua pintu tertutup, tidak lagi ada jalan keluar. Tuhan tetap melihat dan Tuhan sanggup datang dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah pergumulan kami. Sehingga tahun ini apapun yang kami lakukan semuanya berhasil. Kami bisa, kami mampu karena kami bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya roti yang kami makan bukanlah roti biasa. Air anggur yang kami minum bukanlah air anggur biasa. Tapi roti itu adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Air anggur itu adalah darah Yesus yang telah tertumpah. Ada kuasa di dalamnya. Kuasa yang memerdekakan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang membangkitkan. Bahkan membawa kami dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau rela mati untuk dosa-dosa kami, pelanggaran, penyakit, kegagalan, kehancuran, kutuk. Dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kepada kami semua yang baik. Sehingga kami hidup tetap diberkati Tuhan. Kami ada dalam berkat-berkat surgawi. Tuhan menyertai kami. Sekali-kali Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan segala sesuatunya. Roti, ya, roti tawar, biskuit mungkin sebagai pengganti hosti, dan teh atau sirup sebagai pengganti air anggur. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati juga lewat perjamuan kudus. Maka kami percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kami dengan luar biasa. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Dan lewat perjamuan kudus kami mengalami pemulihan, mujizat kembali terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat firman-Mu dan juga perjamuan yang kudus. Kami telah Tuhan melihat cinta kasih-Mu yang sempurna untuk kami. Kau rela mati untuk dosa-dosa kami, pelanggaran, kesalahan, bahkan kegagalan kami. Engkau bangkit untuk memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 5 kali ibadah. Pukul 9, 11, 13, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth, setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, kebenaran firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari, arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin ketika saudara mendengar. Saudara diberkati, karena berkat yang kita terima kita percaya semuanya itu datangnya dari atas. Tuhan yang memberkati kita. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun 2021 ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau hidup berkemenangan. Dan kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta di tahun 2021 ini, Bapa yang baik tetap memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong kita mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.